Bab 6917. Terinspirasi oleh Steve Rothschild, Changying Otomobil mengundang semua perusahaan hulu terkenal atau berskala besar di industri otomotif untuk menyelenggarakan konferensi pemasok Changying Otomobil pertama di Aurus Hill. Semua perusahaan yang dikendalikan atau dimiliki oleh keluarga Rothschild menerima undangan tanpa kecuali. Awalnya, mereka tidak menganggap serius konferensi pemasok ini. Nyatanya, bukan hanya industri otomotif yang mengalaminya. Semua perusahaan pihak pertama berskala besar akan secara rutin mengadakan konferensi pemasok atau konferensi mitra serupa. Misalnya, Apple juga mengadakan konferensi pengembang setiap tahun dan mengundang semua perusahaan yang mengandalkan ekosistem Apple untuk penelitian dan pengembangan. Di satu sisi, hal ini memperkuat hubungan antar mitra, dan di sisi lain, mengomunikasikan arah strategi selanjutnya sehingga semua pihak dapat bekerja sama dalam perencanaan strategi mereka selanjutnya. Untuk pertemuan rutin dengan klien seperti itu, sebagian besar perusahaan akan mengirim pemimpin tingkat menengah hingga tinggi untuk menyambut klien dan menunjukkan dukungan mereka. Jadi perusahaan-perusahaan ini juga membuat rencana yang sama dan mengatur seseorang untuk datang sebagai tanda penghormatan. Namun tak seorang pun mengira bahwa pewaris keluarga Rothschild, Steve Rothschild, akan meminta asistennya untuk menghubungi mereka. Mendesak mereka untuk mengutamakan kerja sama dengan Changying Otomobil dan tidak pernah mengabaikannya, serta memberi Changying Otomobil tingkat kerja sama tertinggi, prioritas tertinggi, dan harga kerja sama terendah. Status Steve Rothschild di mata para pemasok ini tak tertandingi di seluruh dunia bisnis. Bahkan ia telah menegaskan bahwa semua orang langsung memperhatikan Changying Otomobil. Daftar peserta yang dipersembahkan oleh perusahaan-perusahaan ini kepada Changying Otomobil semuanya adalah para pemimpin tingkat atas perusahaan, tanpa kecuali. Melihat bahwa kamerat Steve Rothschild begitu menjaga tujuan organisasi, Charlie merasa senang dan juga lebih menghargainya. Setelah itu, ia memerintahkan Paul Atwood untuk mengatur alamat konferensi pemasok di Hotel Istana Buckingham untuk menjamu para mitra yang datang dari jauh dengan semestinya. Awalnya, konferensi ini direncanakan akan diselenggarakan sesegera mungkin. Tetapi setelah mengetahui bahwa para pesertanya adalah para petinggi pemasok, Charlie merasa bahwa hal ini masih perlu dipersiapkan dengan matang. Karena Changying Otomobil telah berdiri dan dipromosikan secara besar-besaran, akan lebih baik dalam memanfaatkan popularitas ini dan terus mengambil langkah besar, serta menjadikan konferensi pemasok ini sebagai berita terbesar di industri belakangan ini. Sebelumnya, belum ada perusahaan otomotif yang mampu mengumpulkan semua petinggi dalam rantai pasokan otomotif. Konferensi pemasok pertama Changying Otomobil mungkin akan mengukir sejarah. Ini adalah kesempatan yang baik untuk publisitas dan akan memungkinkan dunia untuk melihat lebih jauh kepercayaan diri Changying Otomobil. Oleh karena itu, Charlie mengadakan konferensi pemasok hingga setelah bulan kedua kalender lunar, menyisakan waktu untuk persiapan dan pemanasan. Setelah Charlie kembali normal, waktu semakin mendekati bulan kedua kalender lunar. Selama periode ini, ia bolak-balik ke Camp Elises Spa hampir setiap hari, dan sesekali bertemu dengan kakek nenek dan pamannya untuk membicarakan arah pengembangan masa depan Changying Otomobil. Steve Rothschild tentu saja melakukan apa yang dikatakannya. Dia dan Claire setuju untuk pergi ke East Cliff bersama pada hari kedua Februari untuk menonton konser perpisahan terakhir Sarah Gu. Untuk mencegah Claire curiga, Charlie menyarankan agar dia menemaninya menonton film karena dia selalu menyukai Sarah Gu. Namun setelah Claire mengetahui identitas Sarah Gu dan menyukainya dengan Charlie, meskipun dia belum membenci Sarah Gu, karena memaafkan seorang wanita, cinta awalnya kepada Sarah Gu telah menghilang. Namun dia tetap menerima perkataan Charlie dengan senang hati, karena dia tidak ingin Charlie meremehkannya, dia juga tidak ingin mengecewakan Charlie. Terlebih lagi, karena ia telah memutuskan untuk meninggalkan Charlie, jauh di lubuk hatinya ia berharap Charlie bisa aman dan bahagia. Menurutnya, Sarah Gu adalah orang yang paling cocok untuk Charlie. Jika Charlie dapat membalas dendam atas kebenciannya yang besar dan mengungkapkan identitasnya kepada dunia di masa depan, ia juga dapat menikah dengan Sarah Gu dan memenuhi kontrak pernikahan yang telah dibuat oleh orang tua mereka lebih dari 20 tahun yang lalu. Jika kisah mereka diketahui dunia saat itu,
semua orang pasti akan tersentuh oleh perjalanan emosional mereka yang penuh gejolak selama bertahun-tahun. Pada akhir bulan lunar pertama, Claire pergi ke kuil Qixia dan bertemu Stephen Tang lagi. Stephen Tang siap membawa Claire dan keluarganya pergi dari Tiongkok, tetapi pelaksanaan spesifiknya masih memerlukan kerja sama Claire. Dia berkata kepada Claire, "Nyonya Wade, saya akan berangkat ke Australia besok. Setelah tanggal 2 Februari, saya akan membutuhkan kerja sama Anda untuk membujuk Tuan Muda agar pergi ke sana." Claire mengangguk dan bertanya, "Bagaimana Anda membutuhkan kerja sama saya?" Stephen Tang berkata, "Setelah saya tiba di Australia, saya akan membuat berita kecil di sana, tetapi untuk berjaga-jaga, saya tidak akan membuat berita yang terlalu besar. Setelah itu, saya akan mengirimkan tautan beritanya ke Nyonya Wade. Saya harap Nyonya Wade bisa berpura-pura tidak sengaja menyebutkannya di depan Tuan Muda, lalu mencari cara agar dia bisa melihat isi beritanya." Claire segera berkata, "Baiklah, saya akan mengikuti instruksi Butler Tang." Lalu dia bertanya, "Kapan aku dan orang tuaku akan pergi?" Stephen Tang berkata, "Jika tidak ada hal yang tidak terduga, berita ini akan dikirimkan kepada Anda pada pagi hari tanggal 3 Februari, sehari setelah ulang tahun Tuan Muda. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, Tuan Muda akan terbang ke Australia paling awal setelah melihat berita ini. Setelah penerbangan Tuan Muda lepas landas, saya akan mengatur keberangkatan Anda dan orang tua Anda. Saya akan mengatur seseorang untuk menjemput Anda dari East Cliff dan orang tua Anda pada saat yang bersamaan. Namun, Anda perlu memberitahu orang tua Anda dan membiarkan mereka bersiap, tetapi sebaiknya jangan memberitahu mereka detailnya sebelum keberangkatan." Baiklah, Claire tahu bahwa Stephen Tang tidak akan menyakiti dirinya sendiri, apalagi Charlie, jadi dia mengangguk dan berkata, "Aku akan mencari alasan untuk memberitahu mereka, tetapi kamu harus memberitahu aku kemana aku dan orang tuaku akan meninggalkan negara ini agar aku bisa membuat alasan yang tepat untuk mereka." Stephen Tang berkata, "Kami berencana mengatur keberangkatanmu dan keluargamu dari negara ini melalui laut dari kota Pulau Kilu. Kamu akan berangkat dari East Cliff, dan orang tuamu akan berangkat dari Aurus Hill. Kedua tempat ini jaraknya kurang lebih sama dari kota pulau, dan akan memakan waktu sekitar 6 jam untuk tiba." Claire berkata, "Kalau begitu aku akan memberitahu mereka bahwa Charlie memiliki sesuatu yang mendesak untuk dilakukan dan aku akan membawa mereka berlayar ke Jepang dan Korea Selatan." Stephen Tang memberi instruksi, "Nyonya Wade, pastikan saja orang tuamu tidak memberitahu Tuan Muda tentang hal ini." "Tentu saja," Claire berkata, "saya akan memberitahu mereka bahwa Charlie punya klien yang mengundangnya ke Australia untuk berkonsultasi Feng Shui. Orang tuaku tidak akan mengganggunya saat dia pergi bekerja." "Bagus." Stephen Tang mengangguk dan tersenyum, "Karena Nyonya Wade begitu percaya diri, mari kita lanjutkan sesuai rencana Nyonya Wade." Elaine Ma tahu bahwa tahun ulang tahun Charlie jatuh pada hari kedua bulan lunar kedua, dan ia berpikir untuk memesan hotel terlebih dahulu agar keluarganya bisa merayakan ulang tahun Charlie. Ketika Claire pulang, ia bertanya, "Claire, menantu kita ulang tahun pada hari kedua bulan lunar kedua. Bagaimana kalau kita mencari tempat dan pesan kue untuk merayakannya bersama?" Claire berkata kepadanya, "Charlie berencana mengajakku ke East Cliff untuk menonton konser Sarah Gu di hari ulang tahunnya. Aku hanya akan merayakan ulang tahunnya, jadi kamu dan ayah tidak perlu khawatir." Elaine Ma mengerutkan kening dan berkata, "Kenapa kamu mau membicarakan Sarah Gu itu lagi? Apa maksudnya membahasnya lagi setelah kau bertemu dengannya? Lagi pula, dia memang orang seperti itu. Sungguh suatu kebetulan. Kenapa dia selalu mengadakan konser di hari ulang tahun menantuku yang baik?" Claire tersenyum pahit dan berpikir bahwa ini sama sekali bukan suatu kebetulan. Sarah Gu telah memilih untuk mengadakan konser di hari ulang tahun Charlie secara khusus. Saat itu, Elaine Ma melihat Charlie dan Jacob belum kembali, jadi dia menarik lengan baju Claire dan berkata serius dengan, "Claire, ibu pikir kamu dan Charlie sudah menikah bertahun-tahun, dan kamu sudah tidak muda lagi. Sudah waktunya untuk membuat rencana lebih awal." Claire sedang memikirkan sesuatu, jadi dia tidak terlalu memperhatikan kata-kata Elaine Ma.
Dia hanya mendengar Elaine Ma mengatakan bahwa dia harus membuat rencana lebih awal, jadi dia tanpa sadar bertanya, rencana apa yang sedang kamu buat? Elaine Ma berkata, tentu saja kami berencana untuk punya anak. Kalian berdua sudah menikah beberapa tahun, sudah waktunya untuk punya anak. Setelah dia selesai berbicara, dia tiba-tiba menyadari sesuatu dan bertanya dengan mata terbelalak, Claire, kamu dan Charlie, belum melakukannya. Claire kesal dengan pertanyaannya dan segera berkata, tapi, jangan khawatir. Kita bisa mengurus urusan kita sendiri dengan bijak. Elaine Ma tidak mengerti maksudnya, dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, ketika kamu mengatakan pengaturan yang wajar, apakah kamu sedang membuat pengaturan yang wajar untuk memiliki anak, atau membuat pengaturan yang wajar untuk hal di antara kalian berdua? Setelah mengatakan itu, ia segera mendesak, Claire, kalau kamu dan Charlie belum melangkah maju, kalian harus benar-benar melakukan konstruksi. Kalau kalian hidup bersama sebagai pasangan dan masih saling menghormati setiap hari, hidup seperti apa itu? Rasanya seperti tinggal serumah. Situasimu sebelumnya memang sulit, jadi ibu tidak banyak bicara, tapi sekaranglah saatnya, jangan sia-siakan masa mudamu lagi. Jadi, Claire menghela napas pelan, lalu berkata, aku merasa agak tidak nyaman. Aku akan naik ke atas dulu. Elaine mata berdaya, mengangguk dan berkata, pergilah, pikirkan baik-baik apa yang ibu katakan, dan jangan fokus pada pekerjaan sepanjang hari. Punggung Claire berhenti sejenak sebelum dia melangkah keluar lagi. Masih ada 2 hari lagi sebelum hari kebangkitan naga di hari kedua bulan Februari. Charlie dan Claire sudah bersiap untuk berangkat ke utara menuju East Cliff. Charlie telah memesan penerbangan ke East Cliff untuk besok siang, dan juga telah memesan suite hotel terbaik di dekat stadion. Ia berencana untuk berbelanja di East Cliff bersama Claire, lalu tinggal di East Cliff selama 2 hari untuk bersenang-senang setelah menonton pertunjukan. Ide untuk berkeliling diusulkan oleh Claire. Ia sengaja meminta Charlie untuk membuat rencana perjalanan 4 hari, mengatakan bahwa ia ingin berkeliling East Cliff bersama Charlie, tetapi sebenarnya ia hanya tidak ingin Charlie curiga. Mengetahui bahwa mereka berdua akan pergi berdua selama beberapa hari dan juga akan merayakan ulang tahun Charlie, Elaine Ma membawa Claire ke kamarnya dan berbicara 4 mata sebelum pergi. Ketika Claire keluar dari kamar Elaine Ma, wajahnya memerah seperti darah yang hampir menetes, dan matanya melihat sekeliling seperti pencuri. Malam itu, Claire berbaring di samping Charlie dan tidak bisa tidur sepanjang malam. Seperti dia, Tawana Suite, yang bergegas ke East Cliff dari Prancis, juga terjaga sepanjang malam. Saat ini, dia sedang duduk di jet pribadi melintasi benua Rahasia. Akan tetapi, ia tidak membawa pesawat pribadinya sendiri, melainkan meminjam pesawat pribadi Bernard Arnault secara khusus agar tidak diketahui oleh dunia luar. Jika tidak, begitu pesawatnya bergerak, orang-orang di seluruh dunia akan tahu di mana pemberhentian berikutnya. Dia tidak ingin mengungkapkan keberadaannya sebelumnya, karena dia masih menunggu untuk pergi ke East Cliff untuk memberi Charlie kejutan. Itu adalah pertunjukan perpisahan terakhir Sarah Gu, dan dia tentu saja menjadi tamu misterius. Namun, dia dan Sarah Gu telah mencapai kesepakatan sebagai sahabat bahwa masalah ini tidak akan pernah diungkapkan kepada siapapun, bahkan kepada dunia luar, dan juga tidak kepada Charlie. Dan dia akan berada di konser Sarah Gu. Saat Sarah Gu menyanyikan lagu Assassin, dia akan turun dari langit dengan menggunakan kawat dan menyanyikan lagu itu bersama Sarah Gu. Alasan mengapa ia rela menempuh perjalanan jauh dari Prancis ke East Cliff untuk menghadiri pertunjukan ini adalah karena Charlie akan menonton pertunjukan tersebut di antara penonton. Yang lebih penting, hari ini juga merupakan ulang tahun Charlie yang ke-29. Dia sangat mencintai Charlie, jadi tentu saja dia tidak ingin melewatkan kesempatan baik untuk merayakan ulang tahunnya. Bahkan jika dia hanya menyanyikan sebuah lagu untuknya di atas panggung, dia akan sangat puas. Di pesawat, asistennya melihat bahwa ia belum beristirahat, jadi ia menghampirinya dan berbisik, Nona Sweet, Tuan Trevor Kennedy baru saja menyampaikan kabar kepada media bahwa Anda akan memilih tanggal untuk melangsungkan upacara pertunangan. Media sedang membesar-besarkan berita ini. Apakah Anda ingin menanggapi? Tawana bertanya dengan heran, apa maksud Trevor? Kita jarang berhubungan akhir-akhir ini.
Kenapa kamu tiba-tiba merilis berita seperti ini? Asisten itu menggelengkan kepalanya, saya tidak terlalu yakin tentang ini. Kenapa Anda tidak menghubungi Tuan Kennedy? Tawana tak berdaya dan berkata dengan kesal, berikan aku telepon satelit itu. Asisten itu segera menyerahkan telepon satelit kepadanya, dan dia segera menelepon Trevor. Trevor saat itu sedang berada di rumah, menolak menerima tamu. Sejak ia mengumumkan pertunangannya kepada media, telepon agennya dibombardir dengan panggilan telepon, dan banyak penggemar serta media bahkan berlarian menunggu di luar rumahnya, berharap dapat mewawancarainya. Trevor belum menerima wawancara apapun dari media manapun karena ia masih menunggu Tawana menghubunginya. Ia tahu jika Tawana melihat berita itu, ia akan menghubunginya sesegera mungkin, dan ia bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk berkomunikasi dengannya. Jika tidak, Tawana tidak akan menjawab panggilannya, dan terkadang ia akan menutup telepon dengan tergesa-gesa dengan berbagai alasan, tidak memberinya kesempatan untuk bersikap terbuka dan jujur. Alasan dibuatnya pengumuman ini ke publik terutama adalah untuk memaksanya menghubunginya. Saat itu, ponselnya tiba-tiba menerima panggilan satelit dari Tawana. Ia segera menekan tombol jawab dan berkata, "Hai, sayang." Tawana merasa sedikit tidak nyaman dan bertanya kepadanya, "Trevor, mengapa kamu berbicara omong kosong kepada media?" Trevor berkata, "Omong kosong. Enggak juga, kan? Kita kan sudah pacaran, dan bahkan sudah bicara soal pernikahan. Aku bahkan bilang mau cari kesempatan buat melamarmu, dan kamu setuju." Tawana langsung berkata, "Itu cuma janji lisan. Enggak dihitung. Lagi pula, kalaupun begitu, kamu harus usul dulu, baru aku yang memutuskan setuju atau enggak. Bagaimana bisa kamu cuma ngomongin omong kosong ke media tanpa seizinku?" Trevor agak kesal dan bertanya, "Kalau aku tidak bilang begitu, apa kamu akan meneleponku? Kamu terus menghindariku selama ini, bahkan saat kamu sedang liburan. Kenapa? Kalau kamu mau putus, bilang saja. Kita bisa duduk dan membicarakannya, tapi jangan gunakan kekerasan dingin seperti ini padaku." Tawana berkata, "Akhir-akhir ini aku sibuk dan belum sempat. Kalau ada waktu luang, aku pasti akan mengobrol denganmu. Apa kau tidak punya sedikit kesabaran?" "Tidak." Suara Trevor semakin keras, meraung, "Kalau aku menunggu lebih lama lagi, kau akan meninggalkanku sepenuhnya." "Tawana, aku tahu kau menyukai pria bernama Wade itu, tapi kusarankan kau untuk menghadapi kenyataan. Kau dan dia takkan pernah bisa bersama. Dia punya istri, dan tunangan seperti Sarahgu. Mana mungkin giliranmu?" Tawana berkata dengan perasaan bersalah dan marah, "Ini urusanku, kamu tidak perlu khawatir." Trevor balik bertanya, "Bagaimana denganku? Apa yang harus kulakukan? Haruskah aku terus menunggumu sampai kau berubah pikiran, atau sebaiknya kau beri aku jawaban pasti dan bertanya apakah kita harus resmi mengakhiri hubungan ini?" Tawana merenung sejenak, menenangkan diri, lalu berkata dengan serius, "Trevor, kita akhiri saja di sini. Sejujurnya, aku sudah tidak mencintaimu lagi. Maafkan aku." Trevor di ujung telepon berbicara dengan nada yang luar biasa tenang, "Tawana, kau tak harus mencintaiku, tapi kau harus mencintai dirimu sendiri. Cara terbaik untuk jatuh cinta pada pria seperti itu adalah dengan menyimpan cinta ini di hatimu, lalu menemukan pria yang bisa menoleransi perasaanmu terhadap pria lain dan menikahinya. Seiring waktu, perasaanmu padanya mungkin memudar, tetapi jika kau terus-menerus terlibat di dalamnya, kau mungkin akan menunda dirimu sendiri dan menyia-nyiakan masa mudamu yang berharga." Tawana terdiam cukup lama, lalu tersenyum dan berkata, "Trevor, terima kasih. Aku tahu kau melakukan ini demi kebaikanku sendiri, tapi terkadang orang memang begitu. Bahkan ketika mereka tahu sesuatu itu mustahil, mereka enggan menyerah sepenuhnya. Lagi pula, aku masih punya sebagian besar hidupku untuk disia-siakan." Tanpa menunggu jawaban Trevor, ia berkata, "Ayo kita putus, Trevor. Ini baik untuk kita berdua. Aku tahu kau juga orang yang peduli dengan reputasi, jadi aku tidak akan memberi tahu media. Aku beri kau waktu 2 bulan, lalu kau bisa menjelaskannya kepada media. Selama 2 bulan ini, aku tidak akan bertemu denganmu, dan aku juga tidak akan menanggapi rumor apapun tentang pertunanganmu. Lalu,
Tawana menutup telepon, menghela napas lega, dan dua air mata diam-diam mengalir dari sudut matanya. Pada hari pertama bulan kedua penanggalan lunar, Charlie dan Claire terbang ke East Cliff. Tak lama setelah pesawatnya lepas landas, Stephen Tang siap berangkat ke kuil Kixia. Untuk menghindari meninggalkan catatan apapun untuk diperiksa, Margaret Ann menyiapkan pesawat kargo untuknya yang lepas landas dari Shanghai dan menuju Melbourne, kota terbesar di Australia. Pesawat kargo ini milik industri Margaret Ann, tetapi tidak seperti perusahaan transportasi milik masyarakat Warriors dan perusahaan transportasi Margaret Ann hampir sepenuhnya legal dan transparan. Perusahaan transportasi yang sebenarnya ia kendalikan sudah merupakan grup logistik ekspres terbesar di Asia, dengan armada pesawat kargo terbesar di Asia, dan bahkan memiliki bandara kargo eksklusif di daratan. Armada kargonya mencakup hampir 100 pesawat kargo yang dibeli sendiri dan puluhan pesawat kargo yang disewa, dan telah menciptakan jaringan transportasi udara yang mencakup seluruh dunia. Perusahaan ini memiliki penerbangan kargo yang terbang antara Melbourne dan Sydney, Australia setiap hari, dan semua kargo yang diangkutnya dapat dilacak dengan jelas dan memiliki latar belakang yang bersih. Margaret Ann punya cara agar Stephen Tang bisa naik pesawat ini untuk meninggalkan Australia. Ia bisa menghindari semua bea cukai dan pengawasan. Setelah tiba di Australia, ia akan dijemput langsung oleh staf darat bandara dan menyamar sebagai salah satu staf darat, sehingga ia bisa memasuki Australia dengan lancar. Setelah menyelesaikan misinya dan kembali, ia hanya perlu kembali ke bandara sebagai staf darat. Staf darat yang semula kemudian bisa kembali bekerja seperti biasa, dan Stephen Tang bisa naik pesawat lain untuk meninggalkan Australia. Sebelum pergi, Margaret Ann memperingatkan Stephen Tang, "Stephen, saat kau pergi ke Australia kali ini, kau harus memastikan semuanya berjalan sesuai rencana. Selama kau berhasil menyelesaikan misi, kehidupan Charlie akan bertransisi ke tahap selanjutnya." Stephen Tang segera berkata dengan hormat, "Nyonya, yakinlah, saya pasti akan memenuhi misi saya." Margaret Ann berkata, "Pesawatmu lepas landas malam ini dan akan tiba di Melbourne besok siang di Tiongkok." Saat itu, konser Sarah belum dimulai. Jika Nona Claire memberitahu Charlie keesokan paginya sesuai rencana, Charlie baru akan tiba di Melbourne setidaknya pada malam ketiga di Tiongkok. "Ini memberimu banyak waktu. Kau harus meninggalkan Australia sebelum Charlie tiba di Melbourne." Stephen Tang mengangguk berat, "Nyonya, jangan khawatir. Setelah semuanya selesai, saya akan menunggu di Melbourne. Setelah Tuan Muda berhasil naik pesawat ke Melbourne, saya akan segera berangkat." "Baiklah," kata Margaret Ann, "aku sudah mengatur penerbangan untukmu ke Osaka. Aku akan menunggumu di kuil Kinkakuji di Kyoto." Stephen Tang bertanya dengan heran, "Nyonya, tujuan Anda selanjutnya adalah Jepang?" "Benar." Margaret Ann mengangguk dan berkata, "Kau tiba-tiba muncul di Australia dan memancing Charlie ke selatan, ke Australia. Sekembalinya dari Australia, ia mendapati gadis keluarga Wilson dan orang tuanya tiba-tiba menghilang. Ia akan dengan mudah menebak bahwa ini tipuanmu untuk memancing harimau itu menjauh dari gunung. Saat itu, Charlie juga akan tahu bahwa kaulah dalang di balik kepergian ketiga anak keluarga Wilson. Dia mungkin tidak meragukan karaktermu, tapi dia pasti akan menduga ada orang lain di balikmu, Stephen Tang. Mengingat kepribadiannya, dia tidak akan menerima ini begitu saja. Dia pasti akan mencoba mencari tahu apa yang terjadi. Jadi, saya dan Suster Sun, serta semua orang yang pernah berhubungan dengan Charlie dan Nona Claire, harus meninggalkan Tiongkok sebelum Charlie kembali untuk menghindari komplikasi." Setelah mengatakan ini, ia berhenti sejenak dan melanjutkan, "Kepala biara kuil Kinkakuji adalah murid Jingqing. Beliau telah mengatur agar kuil Kinkakuji ditutup untuk renovasi. Kita bisa beristirahat di sana sebentar." Meskipun Jingqing belum terlalu tua, ia telah diakui dan didukung secara luas di seluruh komunitas Buddha Asia Timur karena bakat dan takdirnya yang tak tertandingi dalam agama Buddha. Untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi, banyak biksu Asia Timur memiliki ide untuk memuja Jingqing sebagai guru mereka dan belajar agama Buddha darinya. Jingqing juga menerima beberapa murid anonim berdasarkan afinitas Buddha mereka. Kepala biara kuil Kinkakuji adalah salah satunya.
Margaret Ann tahu bahwa Charlie memiliki perasaan yang mendalam terhadap Claire, dan bahwa Stephen Tang telah membawa Claire pergi tanpa sepengetahuannya. Ia pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk menemukannya, jadi ia memutuskan untuk meninggalkan Tiongkok terlebih dahulu agar tidak tertangkap oleh Charlie. Kuil Kinkakuji adalah tempat yang bagus untuk dikunjungi. Setelah Charlie dan Claire tiba di East Cliff, mereka check-in ke hotel di sebelah Stadion Nasional. Karena konser akan segera dimulai, seluruh hotel sudah dipesan penuh, dan mereka berdua menunggu hampir setengah jam untuk check-in. Setelah check-in, keduanya tidak ada kegiatan, jadi Claire menyarankan agar mereka berjalan-jalan di pusat kota East Cliff. Claire, yang belajar seni dan desain, sangat menyukai rumah-rumah halaman di jalan lingkar kedua East Cliff dan ingin berjalan-jalan bersama Charlie. Charlie langsung setuju, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa Claire hanya ingin pergi bersama Charlie untuk mengunjungi tempat di mana Charlie tinggal semasa kecil. Mereka berdua berjalan-jalan di gang-gang di jalan lingkar kedua. Claire mengambil banyak foto dan juga berfoto bersama Charlie. Suasana hatinya tampak sangat baik. Ketika mereka tiba di Houhai, meskipun masih ada es di permukaan, es itu sudah mulai mencair di dekat pantai. Claire merasa sedikit menyesal. Ia mendesah, "Aku selalu ingin bermain kereta luncur es tradisional utara, tapi tak pernah sempat." "Charlie, apa kau pernah memainkannya?" Charlie menggelengkan kepalanya, "Aku juga belum mencobanya. Tapi kalau kamu mau mencobanya, kita bisa datang lebih awal tahun depan, jangan menunggu sampai musim semi." Dia tidak berani mengatakan bahwa dia telah bermain-main dengan benda ini. Lagi pula, kisah hidupnya yang diceritakan kepada orang lain adalah bahwa dia yatim piatu dan hidup berkelana sejak kecil, lalu dirawat di panti jompo Aorus Hill. Bagaimana mungkin seorang yatim piatu dari Aorus Hill bisa bermain kereta luncur di utara? Lagi pula, dalam cuaca musim dingin yang dingin dan basah di Aorus Hill, tidak mudah bagi seekor anjing untuk berdiri di atas es tipis, apalagi manusia. Anak-anak yang tumbuh besar di Aorus Hill tidak akan memiliki kenangan masa kecil seperti anak-anak di utara. Claire sedikit kecewa, tetapi segera pulih seperti biasa. Ia bertanya kepada Charlie, "Besok ulang tahunmu. Mau cari restoran yang enak untuk makan siang?" "Tidak, terima kasih," kata Charlie sambil tersenyum. "Aku tidak terbiasa merayakan ulang tahunku di restoran." Claire berkata, "Tapi aku harus merayakan ulang tahunmu." Charlie menyarankan, "Bagaimana kalau kita beli kue dan antar ke hotel? Setelah pertunjukan malam ini, kita bisa makan kuenya di kamar hotel." Claire memikirkannya, mengangguk, dan berkata, "Baiklah. Aku sudah memesan kue dari toko kue yang sangat terkenal di East Cliff. Aku akan merayakannya bersamamu saat aku kembali ke hotel besok." Charlie tersenyum dan berkata, "Baiklah, terima kasih, istriku." Setelah kembali ke hotel, keduanya mandi dan berbaring di tempat tidur. Claire menunggu tengah malam tiba dan mengucapkan selamat ulang tahun kepada Charlie secara langsung, sementara Charlie berbaring di tempat tidur dengan pikiran melayang. Di telinganya, kata-kata Sarahku selalu terngiang-ngiang tak jelas, "Kecuali kau memberiku seorang putra." Dia mulai khawatir bahwa setelah konser ini, Sarahku akan terus berdebat dengannya tentang masalah itu. Karena setelah konser, ia akan sepenuhnya mundur dari dunia hiburan. Setelah itu, ia tidak akan lagi berpartisipasi dalam pertunjukan, rekaman lagu, atau kerjasama komersial apapun, dan akan resmi kembali ke kehidupan normalnya. Saat itu, tidak ada yang bisa mengganggu hidupnya. Jika dia bilang ingin hamil sebelum menikah, bagaimana saya harus menghadapinya? Saat saya mendesah, waktu tiba di tengah malam. Claire mencondongkan tubuhnya, dengan lembut menyandarkan kepalanya di bahunya, dan berkata, "Selamat ulang tahun, suamiku." Charlie tersenyum tipis, mengulurkan tangannya untuk memegangnya dengan lembut, dan berkata lembut, "Terima kasih, istriku." Claire ingin mengatakan sesuatu, tetapi telepon Charlie terus-menerus berdering. Puluhan pesan WeChat terkirim sekaligus. Sarah Gu, Kei Chaizi, Qin Aoxue, Doris Wang, Warnia, Ruoli Su, Ziyu Su, Lee Wilson Fen, Hezi Qiu, Helena dan wanita lain mengiriminya ucapan selamat ulang tahun, dan bahkan Tawana mengirim pesan tepat waktu. Selain mereka,
Maria Lynn yang berusia 400 tahun juga mengirim pesan kepada Charlie, mengucapkan selamat ulang tahun. Tokoh lain seperti Orville, Isaac, Joseph Wan dan keluarga He juga mengirimkan doa restu mereka. Yang lebih menarik lagi adalah Steve Rothschild pun mengirimkan sederet berkat panjang kepada Charlie. Pesan WeChat yang terus-menerus membuat Charlie merasa sedikit malu. Ia tidak berani membalas di depan Claire, jadi ia hanya bisa meletakkan ponselnya. Claire bertanya kepadanya, "Suamiku, mengapa kamu tidak membalas pesanmu?" Charlie tersenyum dan berkata, "Oh, ini semua berkat dari sekelompok pelanggan, jadi saya tidak akan membalasnya satu persatu. Saya akan mempostingnya di WeChat beberapa saat kemudian dan menuliskan beberapa kata terima kasih." Claire tersenyum tipis dan tidak memperlihatkannya, tetapi bertanya kepadanya, "Kamu berusia 29 tahun, apakah kamu punya keinginan? Harapan?" Charlie berpikir sejenak lalu tersenyum, "Aku belum pernah memikirkannya sebelumnya, tapi kalau dipikir-pikir lagi, aku punya banyak sekali harapan." Claire berkata, "Kamu bisa memikirkannya dulu dan menentukan apa yang paling ingin kamu capai. Lalu, wujudkan saat kamu meniup lilin malam ini. Ucapan selamat ulang tahun akan mudah terpenuhi." "Oke," Charlie mengangguk sambil tersenyum. Setelah istirahat malam, hari kedua bulan Februari segera tiba. Di East Cliff hari ini, kabut tebal menyelimuti pagi hari, dan jarak pandang sangat rendah. Charlie memandang Stadion Nasional dari jendela hotel. Seluruh tempat pertandingan, yang awalnya terlihat jelas, kini menjadi kabur. Tak lama kemudian, kepingan salju mulai berjatuhan dari langit, dan notifikasi ponsel terus berdering. Beberapa aplikasi berita dan cuaca mengingatkan saya bahwa akan ada hujan salju lebat yang tiba-tiba di East Cliff hari ini, dan mungkin akan berubah menjadi badai salju. Secara logika, suhu akan naik setelah bulan pertama tahun lunar, dan saat itu bulan Maret dalam kalender Gregorian, sehingga kemungkinan turun salju di East Cliff sangat kecil. Namun, tanpa diduga, hujan salju lebat yang tiba-tiba mengubah seluruh kota menjadi dunia yang diselimuti perak. Claire merasa jauh lebih baik ketika melihat salju beterbangan di langit. Ia duduk di depan jendela setinggi langit-langit dan memperhatikan salju turun dengan saksama. Namun, orang-orang yang bergegas mengejar jam sibuk pagi di jalanan luar tampak tidak bersemangat. Berbagai kendaraan di jalan macet total. Orang-orang kesulitan bergerak di tengah salju dengan payung. Sesekali, orang atau sepeda tergelincir di jalan. Salju turun lebat di seluruh universitas hingga malam hari. Salju tebal akhirnya berhenti ketika Charlie dan Claire mulai mengantri untuk pemeriksaan tiket di stadion. Salju tebal telah membuat lalu lintas kota hampir lumpuh, tetapi tetap tidak dapat menghentikan antusiasme para penggemar. Puluhan ribu orang telah memasuki lokasi satu demi satu, menyebabkan suhu di seluruh lokasi meningkat secara tiba-tiba. Kali ini, Charlie dan Claire mendapatkan tiket baris depan, yang juga merupakan area tersulit di semua konser. Di sini, mereka dapat melihat para bintang dari dekat dan merasakan pengalaman terbaik. Claire tidak bisa bahagia saat ini. Ia terus melihat jam di ponselnya. Pertunjukan akan dimulai tepat waktu pukul 19.30, dan masih ada 20 menit tersisa. Namun ia juga tahu bahwa besok pagi pukul 7, ia harus bekerja sama dengan Stephen Tang dan secara tidak sengaja membiarkan Charlie melihat berita yang ingin ia lihat. Menurut rencananya, Charlie akan segera berangkat ke Australia setelah melihat berita tersebut. Ini berarti ia hanya punya 12 jam tersisa bersama Charlie. Pada saat ini, dia merasa hidupnya berjalan dalam hitungan detik. Mengira hanya ada 12 jam tersisa, dan melihat Charlie di sampingnya, emosi Claire sedikit tak terkendali, dan air mata tanpa sadar kembali membasahi pipinya. Melihat air matanya, Charlie bertanya dengan khawatir, "Istri, mengapa kamu menangis lagi?" Suasana hati Claire sedang tidak stabil beberapa hari terakhir ini. Charlie awalnya menyadari ada yang tidak beres, tetapi ia terlalu bodoh untuk menebak penyebabnya. Tetapi pada saat ini, melihat Claire menangis dalam diam lagi, hatinya tiba-tiba sakit, seolah-olah dia telah menebak sesuatu. Melihat tatapan mata Charlie yang cemas dan gugup, rasa sakit dan duka Claire langsung bertambah. Ia hampir tak kuasa menahan keinginan untuk memeluk Charlie dan menangis. Jika ia terus-menerus menahannya,
ia takut ia akan pingsan. Namun tiba-tiba, pada saat itu, gadis di sampingku menangis terseduh-seduh. Pacarnya segera memeluknya dan bertanya dengan gugup, "Sayang, ada apa denganmu?" Gadis itu terisak dan berkata, ketika aku memikirkan ini sebagai konser terakhir kakak Sarah, aku merasa sangat sedih. Aku tidak bisa membayangkan dia meninggalkan industri hiburan di usia semuda itu." Saat berbicara, gadis itu kehilangan kendali atas emosinya dan menangis. Baru saat itulah Charlie menyadari bahwa gadis-gadis yang menangis di samping mereka bukan hanya dirinya dan Claire. Banyak gadis seperti Claire, menangis dalam diam sambil menatap panggung yang kosong. Charlie juga secara alami berpikir bahwa air mata Claire ditumpahkan karena Sarah Gu akan keluar dari industri hiburan. Maka, ia memeluk Claire dan menghiburnya, "Jangan sedih, sayang. Sekalipun Nona Gu pensiun dari industri musik, musiknya masih bisa didengarkan daring kapan saja. Banyak video konser langsung juga bisa ditemukan daring. Dan dilihat dari rutinitas para penyanyi Hong Kong dan Taiwan itu, mungkin suatu hari nanti ia akan kembali." Claire tertegun mendengar ini. Ia tertawa getir, dan akal sehatnya perlahan mengambil alih. Ia menekan dorongan dalam hatinya.